Selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Pagi, salam pagi, Stefan. Baik, oke. Nah, hari ini kita akan mengulas mengenai Advanced SQL. Ya, kalau kalian sudah selama ini tahu SQL, lalu sudah mulai praktek, gitu ya. Ya, mengenai praktek ini yang kemarin untuk script database itu. Nah, mari kita lihat ya, ini dari Marilla ya. Kelihatan, itu kita coba aja, kita lihat errornya apa. Oke. Sudah scriptnya kita eksekusi. Nah, ini ada error Marilla. Kamu bisa lihat nggak sebentar? Saya share dulu screen-nya. Oke. Ya, ini. Bisa lihat nggak Marilla? Bisa, Pak. Oke, itu yang paling bawah error kan? Iya, Pak. Di tempatmu error nggak ketika kamu coba? Iya, error, Pak. Tahu nggak errornya di mana? Oke, Itu kita yang lihat kemarin saya tanya, Oh, tab down-nya. kan kayaknya kan kamu kemarin itu kan foreign key kalau saya nggak salah ya. Oke, errornya itu sederhana. Kamu lihat nama tabelnya di sini, yang di sebelah kiri ini. Jadi, perintahmu ini menyebabkan nama tabelnya itu ada tanda kutipnya. Sedangkan di sini, kalau kamu lihat, tabelnya itu tidak ada tanda kutipnya. Ya, nah ini misalnya kita tambah tanda kutip. Oh, errornya apa ini? Oke, kita lihat saja. Alert, create database. Oh, database tugas akses. Ini di drop dulu aja. Oke, kita ulang. Nah, oke. Oke, ini error. Add foreign key. Sebentar, ini biasanya itu hanya karena nama tabelnya. Iya, ini karena penambahan npm-nya ini apa? Foreign key-nya itu oke. Jadi ya, kalau seperti ini marilah. Halo? Iya, Pak. Jadi yang pertama kali di dalam urutan ini yang harus kamu buat, karena ini kamu kan merujuk ke dosen FPIWJ dan mahasiswa FPIWJ ya. Nah, ini yang perlu kamu buat pertama kali dulu itu adalah dosen FPIWJ dan mahasiswa FPIWJ. Ini sudah ya? Ya, ini pakai error. Oh, jadi di sini tidak usah pakai alter. Kamu langsung saja, ini sudah benar ya dosen dan mahasiswa dulu, di mata kuliah ini di sini diberi foreign key-nya apa. Tidak perlu dialter di bawah. Menangkap maksud saya? Jadi langsung ditulis foreign key-nya di yang Di create mata table. kuliah dan di Oh, kelas kuliah. Karena di atasnya sudah ada tabel referensinya yaitu dosen dan mahasiswa. Tidak perlu alter. oh, Menangkap ya? iya, Pak. Terima kasih. Terima Terus kasih bawah juga, dulu. Pak. Sekarang Salomo. Ya.
Kamu di situ? Oh iya, Pak. Ini punyamu sekarang ya. Saya coba sequence scriptmu ya. Oke, kita coba di run. Nah, ini ada error juga. Errornya apa ini? Oh, jadi ini engine InnoDB default character set ini itu harusnya ada di atas create database itu. Lalu, ini ada di sini. Ya, create schema inilah. Ini harusnya di bawahnya ada engine-nya apa, default character set-nya apa. Ini error ini. Nah, ini tuh harus dipasangkan dengan create schema. Menangkap? Oh iya, Pak. Oke. Ya, sudah, baik. Oke, Stephen, kamu nggak mengerjakan ya? Kenapa? Iya Pak, masih sedikit nggak paham soalnya Pak. Nah, tidak pahamnya apa? Kenapa tidak bertanya? Itu Marela bertanya itu kemarin dia mengalami masalah, gitu kan? Kamu juga tidak mengerjakan yang hari ini kali? Iya. Nah, kamu mau dapat nilai dari mana kalau kamu tidak mengerjakan tugas itu? Halo, Stefan? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu itu mau dapat nilai dari mana? Dan kalau kamu tidak paham, mengapa tidak bertanya? Marilah bertanya. Ketika dia mengalami masalah. Masih mencoba memahami. Nah ya, yang tidak paham itu di sebelah mana? Itu kamu harus tanya. Nah, kalau tidak paham menyebabkan kamu tidak mengerjakan tugas, ya kamu nggak bisa lulus. Baik, Ini Pak. kan kamu sudah mengulang mata kuliah ini nih. Apa mau tidak lulus lagi? Ya Pak, baik Pak. Ya sudah, ini terserah kamu ya. Saya hanya memberikan peringatan. Mau mengumpulkan atau tidak, mau lulus atau tidak, keputusan ada di tanganmu. Tugas saya adalah mengingatkan, dan itu sudah saya laksanakan. Ya sudah, kamu sudah dewasa, kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Oke. Baik, ini saya tutup dulu untuk tugasnya. Baik. Nah, hari ini seperti yang saya janjikan, kita akan bicara mengenai SQL tingkat lanjut. Ya, nah, SQL tingkat lanjut itu bedanya dengan SQL yang kemarin apa gitu ya. Jadi SQL tingkat lanjut itu kita bicara mengenai pengolahan data yang melibatkan lebih dari satu tabel. Oke, ini kelihatan slide-nya? Terlihat, Pak. Baik. Nah, jadi kita bicara mengenai Advanced SQL. Advanced SQL itu ada beberapa yang nanti akan kita bahas. Yang nomor satu itu adalah kita mengolah data yang terdapat atau tersebar di beberapa tabel. Kalau masih ingat, konsep normalisasi, satu tabel yang tidak normal, itu ketika dinormalisasi dia dipecah menjadi 2 atau lebih tabel, sehingga masing-masing tabel menjadi normal. Nah, masalahnya sering sekali informasi yang kita butuhkan itu ada pada beberapa tabel yang terpisah-pisah. Lalu bagaimana caranya? Nah, di dalam structure query language, SQL atau SQL secara umum, itu ada fasilitas yang namanya join, yaitu menggabungkan beberapa tabel dan nanti mengambil informasi dari beberapa tabel tersebut. Ya. Oke, nah ini kalau bahasa resmi join, gitu ya. Join itu adalah satu operasi yang menyebabkan 2 atau lebih tabel dengan domain yang sama dikombinasikan menjadi satu tabel, ya tabel tunggal atau menjadi view. Gitu ya. Nah ini ada equi join, ada natural join, ada outer join, dan ada union join. Nah
ini adalah istilah yang sering digunakan di dalam standar SQL. Dalam implementasinya, itu sering sekali menggunakan join yang berbeda. Ada left join, ada right join, ada inner join, dan ada outer join. Ya, itu nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat diagram Venn-nya, ya, natural join itu adalah gabungan dari dua tabel, di mana ketika dua tabel itu memiliki informasi yang sama, maka itu yang ditampilkan. Maka natural join itu yang di tengah ini, ya. Irisan dari dua himpunan ini. Lalu ada left outer join, itu yang ini saja kiri. Ada union join, ini semua. Ya, digabungkan datanya, entah ada yang sama atau tidak. Ya. Data yang beririsan ini adalah data-data yang memiliki kesamaan. Ya, kesamaannya apa nanti bisa kita lihat. Contoh, saya akan pakai contoh saya saja. Ya. Kita lihat. Nah, join itu ada inner, left, dan right. Ya, oke. Berdasarkan kolom yang sama. Oke, nah sekarang saya sudah menyiapkan contoh, gitu ya. Contohnya itu ada di tabel, di database latihan ini. Bisa kelihatan ya. Nah, ada dua tabel yang sudah saya siapkan, yaitu tabel kota. Bisa dilihat di sini, tabel kota itu isinya ada 6 kota dengan kolom ID kota, nama kota, dan ID provinsi, di mana kota tersebut berasal. Ya. Dan saya cari dulu joinnya, definisi join yang benar. Itu sudah ada contohnya, sebentar. Jadi kalau di MySQL ini tiap-tiap produk database memiliki jadi nanti ada inner join, ada left join, dan ada right join. Ya. Bukan ini. Nah, ini perbedaannya. Jadi MySQL itu dikenal inner join, left join, dan right join. Ya, jadi kalau inner join, inner join itu menampilkan data ya, yang sama dari dua tabel. Ya, jadi dua tabel itu harus memiliki kesamaan. Sedangkan left join ya, itu adalah parameternya itu sebelah kiri sebelah kanan. Ini nanti kita lihat. Jadi kalau di gambar ya, yang ini tuh yang left join. Nanti kalau dibalik yang biru sebelah kanan itu namanya right join. Nah, bedanya apa? Nah, kita lihat. Oke, saya kembali ke sini. Jadi saya sudah punya tabel kota ya, dan saya juga punya tabel provinsi. Ada 5 provinsi, ada 6 kota. Ya. Oke. Sekarang kita lihat inner join. Ya. Perintah untuk inner join. Ini. Error. Oh, iya, ini database-nya belum saya gunakan. Yang sudah menggunakan yang dibuat oleh Salomo dan Marilla ya. Oke. Saya gunakan. Oke. Nah, muncul ini. Ya. Jadi kalau inner join ya. Kita lihat dulu ini
Oh Pak, share screen-nya Pak. Oh, sorry, nggak muncul ya? Tadi sudah muncul ya? Sebentar. Nggak muncul lagi, tapi sudah muncul. Oke, ini baik. Ini kalau dilihat, itu kan ada tabel ini ya, provinsi, dan ada tabel kota. Kelihatan ya, ada 6 kota, ada 5 provinsi. Kemudian kalau saya lakukan join, mana joinnya tadi? Nah ini hasil joinnya. Ya. Semua kota dan semua provinsi akan muncul. Ya. Tapi kenapa hanya 5? Kotanya kan ada 6. Ya, coba kita lihat. Tabel kota betulnya ada 6 ya. Yang tidak ada apa ini? Jakarta ada, Semarang ada, Pati ada, Bandung, Surabaya, Medan ada. Ya. Jakarta, Semarang, Pati, Bandung, Surabaya. Yang tidak ada adalah Medan. Ya. Kenapa? Karena di provinsi tidak ada Medan, tidak ada Sumatera Utara. Kelihatan ya? Menangkap maksudnya? Ya Pak. Jadi di tabel kota itu ada kota Medan dengan provinsinya Sumatera Utara. Tapi di tabel provinsi tidak ada. Ya. Ini nomor 6 tidak ada kan, hanya sampai 5. Memang disengaja. Ya. Nah, inner join itu hanya akan menampilkan data yang di tabel 1 dan tabel 2 ada. Dalam hal ini relasinya apa? Relasinya adalah menggunakan ID provinsi. Nah, tapi kalau hanya inner join saja, maka dari tabel, ini kan dari tabel kota ini, ID kota, nama kota, ID provinsi. Sedangkan yang 2 kolom terakhir ini berasal dari ID provinsi. Dari tabel provinsi, betul ya? Nah, maka semua kolom akan ditampilkan. Meskipun ID provinsi ini sama dengan ID provinsi ini, tapi ini berasal dari tabel kota, ini berasal dari tabel provinsi, semua ditampilkan. Nah, misalnya kita hanya ingin, makanya bisa ya, select bintang, pilih semua, from TB kota, tabel kota, inner join tabel provinsi. Ya, on, nah ini, jika ID provinsi di tabel kota sama dengan ID provinsi di tabel provinsi. Maka yang muncul hanya 5, karena hanya ada 5 provinsi di dalam tabel provinsi. Oke, nah, tapi kalau menampilkan ini semua kan, wah ini kok nggak bagus gitu ya. Maka bisa inner join ini kita hanya menampilkan nama kota saja. Benar nggak ini? Oh ini saya salah. Oke. Benar tuh, sorry. Oh ini. Nah, ini kalau di bedanya apa? Ini sama ini inner join ya, script 1 dan script 2. Bedanya adalah di script 2 saya memilih select nama kota dan nama provinsi. Saya tidak peduli dengan ID provinsi maupun ID kota. Maka ini kalau saya eksekusi, ya, ini, nah tampilnya hanya ini, Jakarta, DKI, Semarang, Jawa Tengah, Pati, Jawa Tengah, Bandung, Jawa Barat, Surabaya, Jawa Timur. Ya. Ini ya hanya nama kota dan nama provinsi. Ingat ya, ini ada tabel kota dan tabel provinsi. Tabel kota di sini itu dalam posisi dia di sebelah kiri, tabel provinsi itu posisinya dia di sebelah kanan nih, kiri dan kanan ini ya. Oke. Jadi ini inner join. Hanya data yang ada di kedua tabel yang ditampilkan. Dalam hal ini adalah kota dan provinsi. Ya. Ada kota di tabel kota yang tidak ada ID provinsinya di tabel provinsi, maka Medan tidak ditampilkan. Sampai di sini jelas bedanya. Ada pertanyaan?
Ya, jadi itu inner join. Tanya Pak. Ya, silakan. Misalnya nih udah dilakuin inner join tapi semuanya close tuh, ngeliat inner joinnya lagi di mana ya Pak? Maksudnya close itu gimana? Itu kan ada tab result grade itu Oh, ngeliat ini sudah ditutup. ketutup Ya, semua, hilang. tapi udah di inner join, hilang. Iya, hilang. Anda harus ngetik lagi. Oke. Ya, makanya kalau punya script itu diketik dulu scriptnya, lalu di save. Jadi kalau hilang nanti bisa di copy paste lagi. Ini kan Anda lihat saya ngetik kan di sini, ya. Baru kemudian saya jalankan di sini. Bisa saja di script ini disimpan gitu ya. Run SQL script atau save script ini, ya ada pilihan save script ini bisa disimpan. Gitu ya, Salomo? Iya Pak, balik. Oke. Oke, nah sekarang kita coba left join. Ya. Oke, bedanya apa? Kalau kita lihat di sini ya. Perintah left join dengan inner join itu kan sebetulnya ini katakanlah ini yang tadi ya select bintang. Sama ya. Bintang ini select bintang. From TB kota ini juga from TB kota. Nah, bedanya di sini inner join, di sini left join on TB kota ID provinsi, TB provinsi, ID provinsi. Tapi yang lainnya semua sama. Yang beda hanya left join-nya saja. Ya. Oke. Kalau misalnya ini kita eksekusi, apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi. Bedanya dengan inner join tadi. Ingat, tabel kota itu ada di sebelah kiri, tabel provinsi itu ada di sebelah kanan. Dan ini left join. Maka ditampilkan semua isi tabel kota dan tabel provinsi. Hanya saja ternyata ada kota di sini yaitu Medan yang ID provinsinya, nah nama provinsinya di tabel provinsi kosong, 0, makanya ada 0. Ya. Nah, left join itu berarti menggabungkan dua tabel atau lebih bisa ya. Dan ada atau tidak data yang sama, semua kolom, semua baris ditampilkan. Ini ya, ini left join. Nah sekarang kita lihat right join. Ya. Nah kalau right join bedanya apa? Ya. Lihat bedanya ya hanya right join saja, yang lainnya masih sama. Kita coba. Nah bedanya adalah ya, di sini yang menjadi patokan adalah yang provinsi, itu ID provinsi dan nama provinsi. Dan ternyata, ini tadi yang tidak kelihatan ya, ada juga provinsi, yaitu di sini Papua Barat, yang tidak ada di nama kota, di tabel kota, yaitu Papua Barat. Ya, ini, maka tampilannya seperti itu. Ya, ini, maka tabelnya ada di sebelah sini, ini yang kosong. Ya, jadi patokannya adalah ini, meskipun yang di sini tidak ada yang sama, maka muncul kosong. Ya, kalau ini tadi itu adalah left, patokannya adalah yang tabel kota, di sini nggak ada provinsinya, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Di sini Anda lihat bahwa Papua Barat tidak muncul, ya, karena memang nggak ada kotanya. Kalau di sini, ya, Medan yang hilang karena tidak ada provinsinya di sini. Ya. Oke, nah sekarang kalau kita coba di yang paling awal tadi, kita balik. Ini bukan TB kota, tapi kita ganti TB provinsi. Dengan ini menjadi TB
kota. Nah, kita lihat apakah hasilnya. Nah, yang sebelah kiri ini menjadi provinsi, yang sebelah kanan 3 kolom ini adalah kota. Ya, nah, ini kalau kita lihat. Nah, jadi Papua Barat tidak ada kotanya. Kalau kita ganti ini menjadi right join, ya, gantian Medan yang tidak ada kotanya. Itu, ya, itu bedanya. Jadi right dan left itu adalah ini posisinya. Ini kota di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Itu saja sebetulnya, cukup sederhana ya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Nah, bagaimana ini bisa diimplementasikan? Wah, banyak sekali implementasinya, dan ini adalah salah satu kekuatan SQL atau database server itu adalah pada join ini sebetulnya. Misalnya, ada data mahasiswa. Ya, data mahasiswa di satu sisi, tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini kan data induk sebetulnya namanya, ya, dia tidak akan diubah-ubah. Lalu kita akan KRS. Ya. Nah, yang boleh ikut KRS itu adalah mahasiswa aktif. Apa kriteria mahasiswa aktif? Ya sudah terdaftar, artinya sudah diterima menjadi mahasiswa di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Itu satu, itu kriteria mahasiswa. Aktif artinya adalah terdaftar mengikuti semester yang bersangkutan. Dalam kasus di Atmajaya, wujud dari aktivitas itu adalah membayar biaya atau SPP tetap. Nah, kalau sudah bayar SPP tetap, bisa dikatakan aktif. Nah, sekarang bagaimana? Kalau data induk mahasiswa itu kan ada ribuan mahasiswa. Mulai dari mahasiswa nomor 1 sampai mahasiswa nomor 20.000 atau 30.000 sekian. Jadi yang mana? Masuk semua. Sedang itu di satu sisi. Ya. Di sisi yang lain, Atmajaya itu menerima dari bank daftar mahasiswa yang sudah membayar. Ya. Nah, kira-kira kalau saya punya data induk mahasiswa dan data mahasiswa yang sudah membayar, ya, join apa yang akan saya gunakan? Marela? Salomo? Stefan? Kira-kira join apa? Oke. Join apa, Salomo? Tipenya apa yang akan saya gunakan? Left, right, atau inner? Kalau ada data induk mahasiswa dan data mahasiswa yang sudah membayar untuk mencari mahasiswa aktif. Yang membayar berarti left. Oke. Left itu nanti akan menampilkan data mahasiswa semua. Ya. Termasuk yang sudah tidak aktif, yang sudah lulus, yang sudah DO, dan lain sebagainya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, yang benar adalah inner join. Jadi hanya mahasiswa dan yang sudah bayar. Karena mahasiswa yang sudah bayar adalah yang sudah terdaftar menjadi mahasiswa dan sudah bayar SPP tetap. Gitu. Menangkap ya? Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Nanti dengan kalian latihan, itu akan menjadi semakin baik. Baik, saya akan coba teruskan ini ya. Jadi ini, nah ini natural echo dan lain sebagainya, live outer ini bahasanya standar SQL. Jadi kalau di MySQL namanya tadi inner, left atau right. Ini contoh natural join, ya. Ini left outer join, ya. Ini multiple table, bahkan ya kita bisa join lebih dari satu tabel. Kalau kita lihat di sini, ini customer order, tabel customer, tabel order line, dan tabel produk ini di join semua. Ya, ini. Jadi ada berapa ya? 4 tabel yang join.
ya, luar biasa. Ya. Ini kemudian ada where-nya. Ini bisa dilihat hasilnya seperti ini. For table join. Jadi ini kesalahan yang sering saya lihat di mahasiswa yang dulu SIA ya. Jadi kalau akan membuat invoice itu, lalu mahasiswa membuat tabel invoice. Padahal yang benar itu bukan tabel invoice, yang benar itu adalah menggabungkan data dari order dan minimal produk. Order itu kapan, pesan, apa saja yang dipesan, dari produk nanti akan ada harga per unit. Nah, kalau itu digabung, kita bisa dapat informasi mengenai harga per unit, kalikan jumlah barang yang dipesan, dan semua ditotal, dapatlah total nilai pesanan dalam rupiah. Itulah invoice. Ya. Mungkin juga perlu ngambil data dari customer atau data pelanggan untuk alamat pelanggan. 3 tabel. Ya. Data pelanggan, data produk, dan data pesanan. Digabung, join, jadilah invoice atau faktur. Oke. Nah, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya subquery. Karena begini, pertama kalau kita berurusan dengan jumlah tabel yang banyak, lebih dari 4 misalnya, itu nanti akan bingung. Ya. Seperti kalau Anda mengerjakan persamaan dengan banyak variabel gitu ya. Ada, kalau di matematika itu kan persamaan dengan yang banyak itu kan bisa diselesaikan. Caranya gimana? Selesaikan satu persatu. Ya. Yang di dalam kurung diselesaikan dulu. Nah, di dalam kurung inilah subquery. Ya, ini. Ya. Jadi subquery itu menempatkan inner query di dalam query yang lain. Ya, dengan opsi nanti ada where, ada tabel dan lain. Nah, subquery ini bisa berkorelasi maupun juga bisa tidak berkorelasi. Kalau berkorelasi itu artinya dari query yang di luar itu dieksekusi sekali untuk yang di dalam. Kalau yang tidak berkorelasi itu semua query di luar itu dieksekusi di dalam. Oke, nanti kita lihat contohnya. Contoh. Ini outer query-nya. Ini subquery-nya. Ya. Jadi kita memilih nama konsumen dari tabel konsumen, di mana ID konsumen itu ada di dalam. Nah, ini maka ini query-nya ini dieksekusi dulu. Pilih customer ID, ya, distinct itu artinya dari tabel order ya. Seorang pelanggan itu kan mungkin saja memesan lebih dari satu kali, maka diambil yang distinct. Distinct itu kan, misalnya saya nomor ID saya nomor 10, nomor 10 ini 10 kali memesan. Tapi dari 10 kali memesan ini kan ID-nya sama 10, maka distinct, satu saja yang diambil. Oke, select distinct. Nah, ini muncul hasil dari query ini apa? Ini contemporary casual, value furniture, home furnishing. Nah, baru kemudian dipilih namanya. Jadi begitu ya. Jadi ini subquery-nya ada di dalam koma. Jadi ini sama seperti kalau bahasa itu menyusun kalimat majemuk. Beberapa kalimat sederhana bisa digabungkan dengan kata sambung menjadi kalimat majemuk. Atau kalau dalam matematika persamaan ya, ini persamaan yang ada di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu dikerjakan lebih dulu sebelum kemudian hasil dari dalam kurung itu digunakan untuk menghitung persamaan yang di luar kurung. Ya, seperti itu kan kalau di matematika ya. Nah, non-correlated subquery atau subquery yang tidak berkorelasi itu tidak tergantung data dari luar, dari query yang di luar, ya. Dan itu hanya dieksekusi sekali. Ya. Kalau correlated subquery atau subquery yang berkorelasi itu menggunakan data dari outer query. Dan tiap kali baris outer query kan mungkin hasilnya lebih dari satu baris itu dieksekusi, maka inner query atau subquery-nya akan dieksekusi. Oke.
select distinct from customer ID ini tadi itu adalah ini nggak ada hubungannya dengan ini. Subquery ini nggak ada hubungannya dengan ini. Ya, jadi maka ini bisa dieksekusi dulu, muncul hasilnya ini, baru kemudian dicari namanya. Ya, ini non correlated. Kalau yang berkorelasi bagaimana? Nah, ini select distinct order ID from order line where exists. Select ini, nah ini itu dieksekusi untuk tiap baris hasil dari sini. Ya, itu. Oke. Ini contoh subquery yang lain bisa digunakan untuk menghitung. Kita bisa buat query untuk menghitung rata-rata, misalnya. Atau kita bisa menggunakan subquery untuk menghitung total transaksi. Ya. Maka hasil perhitungan itu tidak boleh menjadi field di dalam database karena itu seharusnya dihasilkan dari query. Ya. Jadi, subquery itu adalah query di dalam query yang lain yang dibatasi dengan tanda kurung. Nah, ini kalau union queries ya menggabungkan semua menggabungkan dua query ya. Oke. Lalu ada yang namanya conditional expression, case, when, then. Tapi ini nggak usah dibayangkan saja ya. Ini biasanya untuk pemrograman. Oke, nah kita sudah belajar query, kita sudah belajar pengantar SQL, kita sudah belajar advanced SQL. Gitu ya. Jadi kalau advanced SQL itu adalah SQL yang menggabungkan atau mengolah data lebih dari 2 tabel, ya, banyak tabel. Gitu. Maka kita sekarang bisa melihat bagaimana cara kita membuat query yang baik. Ya. Oke, satu, Anda harus tahu dulu entitas dan relasinya. Artinya apa? Artinya Anda harus tahu data yang Anda butuhkan itu ada atau tidak di dalam tabel-tabel database. Kalau ada, di mana lokasi? Di tabel yang mana? Select apa, from tabel apa, gitu kan? Harus tahu itu. Ya. Dan kalau ternyata itu lebih dari informasi yang Anda butuhkan itu ada di lebih dari satu tabel, berarti Anda harus melakukan operasi join. Ya, nah, yang di join apa? Berapa banyak? Ya. 2, Anda harus tahu dulu yang ingin dihasilkan itu apa? Hanya menampilkan data atau agregasi. Ya. Kalau kalian membuat laporan penjualan untuk pihak manajemen misalnya, manajemen kalian beri tabel total penjualan hari ini, bisa mabuk dia, ya, muntah-muntah. Maka hasilnya apa? Oh, ternyata yang dibutuhkan pihak manajemen adalah ringkasan total penjualan hari ini berapa. Nah, itulah yang harus ditampilkan oleh query Anda, bukan daftar transaksi, tapi total nilai transaksi hari itu. Ya, tahu atribut yang diharapkan. Ya, total transaksi mungkin juga total transaksi per tenaga penjualan atau total transaksi per daerah penjualan, kita harus tahu ya. Dan tadi entitas yang memiliki atribut yang diinginkan itu ya, lihat IRD-nya ya, maka sering sekali seorang database designer itu di depannya atau di dekatnya pasti ada model data yang sedang dia kerjakan ya. Ini. Dan ini harus menyusun query itu bukan proses yang sekali jadi. Biasanya buat dulu, ketik dulu, eksekusi ya, seperti tadi yang saya tunjukkan pada Salomo dan Marella. Ya. Wah, ada error. Nah, errornya dilihat. Kenapa error? Oh, diperbaiki errornya. Gampang kalau tadi seperti Salomo dan Marella itu error itu gampang Pak. Paling gampang itu untuk diperbaiki. Caranya bagaimana supaya tidak error ya? Tergantung errornya apa. Kalau seperti Marella tadi ternyata errornya ada pada dia melakukan alter ya. Kalau Salomo tadi ternyata ada perintah yang terpisah dari induknya, itu tinggal diperbaiki. Atau misalnya sintaksisnya, tata bahasanya select tanpa T, nah itu jadi salah kan. Atau where tidak pakai H, nah itu juga salah. Maka akan error. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau tidak ada error, artinya tata bahasa kita itu baik gitu ya, lengkap, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan atau hasilnya tidak seperti yang diinginkan oleh si
pengguna laporan. Maka ini yang kemudian harus terus-menerus diperbaiki. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak, Stephen, Marella, Salomo? Baik, kalau belum ada pertanyaan. Nah, ada yang pernah mengalami nggak? Sedang mungkin transaksi, mau transfer uang dengan internet banking, ya, sedang di depan komputer, transfer uang atau bayar tagihan, ya, diklik, baru muter gitu, tahu-tahu listrik mati, komputer mati. Ya. Pernah mengalami nggak? Marella, Salomo, Stefan? Nggak pernah Pak saya. Nggak pernah ya. Atau misalnya sedang transaksi ada gangguan gitu ya. Ya, tapi pernah mendengar ya Salomo ya, kalau di tengah-tengah transaksi perbankan itu sering ada gangguan, lalu transaksinya gagal gitu, pernah ya? Pernah Pak, yang kejadian kemarin Mandiri tuh. Oke, baik, bagus. Nah, itu disadari oleh para pembuat SQL ini, ya. Yang namanya sistem komputer di luar kendali kita dipakai orang lain untuk mengakses sistem kita itu sering sekali tidak bisa dikendalikan. Apalagi kondisi di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia atau negara-negara terbelakang seperti di daerah Afrika yang sub-Sahara itu ya. Bahkan mungkin di negara maju pun ya ada gangguan-gangguan terhadap transaksi, entah komunikasinya putus, entah listriknya terganggu dan lain sebagainya. Meskipun mungkin sudah sangat jarang kalau gangguan terhadap infrastruktur, tapi mungkin sekali terjadi. Ya, bayangkan saya itu dulu tahun 2003, betul 2003. 2002. Ya, peralihan antara 2002-2003. Australia itu kalau peralihan tahun, jadi libur Natal sampai sekitar libur Paskah gitu ya, itu resiko terjadi kebakaran hutan luar biasa besar. Ya. Dan saya pada waktu itu baru paham bahwa ternyata beberapa penyedia jasa internet itu menggunakan gelombang microwave untuk komunikasi, tidak pakai kabel. Suatu ketika Sydney itu sudah dikepung oleh kebakaran hutan, ya, asap tebal di mana-mana. Ya, saya bahkan bisa melihat itu dari jendela kamar saya. Dan pada saat itu koneksi internet putus. Ya, kenapa koneksi internet putus? Ternyata salah satu menaranya itu pemancarnya itu tertutup asap dan itu tidak bisa menembus asap itu sinyalnya. Oke. Jadi balik sini, jadi ada gangguan. Nah, bagaimana cara menangani supaya tidak gangguan itu tidak mempengaruhi proses database? Ada banyak. Satu diantaranya yang paling gampang itu adalah kalau itu terkait dengan listrik, ya harus ada cadangan listrik. Ya. Kalau di Indonesia cadangan listrik itu agak sulit dalam artian begini. Kita di Indonesia itu kan penyedia listrik hanya satu PLN. Kalau di Australia itu penyedia listrik bisa ada lebih dari satu. Ya. Telstra, Telkomnya Australia, itu untuk salah satu pusat datanya, dia langganan listrik dari dua perusahaan yang berbeda, dari dua sumber yang berbeda. Ya kalau salah satu mati, yang lain bisa menangani kebutuhan listrik. Tidak hanya itu saja, mereka juga punya genset. Ya, 2 set. Satu set genset itu bisa memberikan daya sampai 2 minggu. Jadi kalau mereka punya 2 set genset tanpa listrik sama sekali, ya, kedua penyedia layanan listrik itu mati, genset mereka bisa bertahan selama 4 minggu. Ya, dan kalau listrik mati terus-menerus selama 4 minggu, itu sudah sial banget pastinya. Dan itu tidak cukup. Pada tiap-tiap server ada UPS, uninterruptible power supply, baterai. Ya, jadi ketika listrik mati dan itu otomatis
genset biasanya nyala. Tapi begitu genset nyala itu ya tidak langsung menyalurkan listrik, dia butuh pemanasan 5 menit mungkin ya, atau 5-10 menit baru listriknya mengalir. Nah, 5-10 menit jeda antara listrik mati dan genset menyala sampai bisa mengalirkan listrik itu dihandle oleh UPS. Yang lebih ekstrim itu seperti Google. Google itu dulu, setahu saya ya, untuk server mereka, di dalam server mereka itu ada baterai. Jadi kalau listrik mati, baterainya yang mengalir. Jadi server Google itu seperti laptop, ada baterainya. Oke, itu di sisi hardware dan infrastruktur. Lalu bagaimana di sisi softwarenya? Nah, ada macam-macam, tapi SQL itu menyediakan yang namanya transaction. Nah, atau transaksi. Transaksi di sini bukan transaksi dalam pengertian akuntansi ya, yang terjadi pertukaran aktiva itu bukan, atau transaksi seperti depresiasi yang merupakan peristiwa ekonomi yang bisa diukur, tidak. Transaksi itu adalah satu unit kerja yang diskrit, yang terpisah gitu ya, yang harus lengkap diolah atau tidak sama sekali. Nah, SQL standar itu punya transaksi ini, ya. Nah, mereka punya beberapa perintah. Yang pertama adalah begin transaction dan end transaction. Ini untuk mengawali dan mengakhiri. Jadi semua perintah di antara dua perintah ini itu harus dieksekusi. Kemudian ada commit. Commit itu adalah semua update yang dilakukan oleh perintah di sini itu dibuat permanen. Nah, kalau ada masalah, ada gangguan, dan perintahnya itu ternyata tidak lengkap, maka ada perintah rollback, dikembalikan. Kita lihat contoh. Ini adalah perintah transaksi. Jadi bikin transaction dan end transaction. Nah, antara bikin dan end inilah yang disebut sebagai satu transaksi. Di dalamnya ada 4 perintah. Insert ini, insert ini, insert ini, insert ini. Ya. Jadi ada 4 baris perintah, dan keempat baris perintah ini harus dilakukan semua. Sehingga perintah bikin transaction, ya ini begitu ada perintah ini, si server SQL tahu ini transaksi. Maka satu persatu dieksekusi, baris per baris. Nanti setelah end transaction ya tercapai, jadi 4 ini sudah dieksekusi dan SQL Server menjumpai kata-kata end transaction, oke. Maka perubahan data insert itu kan berarti dia memasukkan data baru. Maka keempat data baru tadi, kalau sudah sampai end transaction itu dilakukan commit. Maka keempat data baru, 4 baris data baru ini dimasukkan secara permanen ke dalam database. Karena apa? Sudah menjumpai perintah end transaction. Oh, sudah selesai, komplit. Masukkan data. Ya. Sama, ya ini logikanya sama seperti Anda mendaftar sesuatu. Persyaratannya lengkap nggak? Semua dilihat, oke, persyaratan sudah lengkap, diterima pendaftarannya. Tapi kalau ada yang belum lengkap, salah satu misalnya, oh ini belum ada fotokopi kartu identitas, kembalikan. Pendaftaran belum terjadi. Nah, sama seperti itu. Jika misalnya dari 4 baris perintah ini, baris pertama sudah sukses dilakukan, tapi kemudian listrik mati, dan servernya mati, ya, oke, ya kalau itu terjadi harus nunggu sampai listriknya nyala. Ya. Ada genset itu juga belum tentu listriknya bisa nyala. Itu yang kejadian seperti di situs kuliah semester yang lalu. Ya. Jadi hari Senin itu akan ujian, kalau tidak salah hari Jumat sore itu listrik mati. Hari Sabtu dosen-dosen yang akan menyiapkan ujian untuk hari Senin bingung kenapa situs kuliah mati. Dan ternyata setelah diselidiki itu PLN mematikan listrik, entah bagaimana, genset di kampus tidak nyala. Dampaknya apa? Server-server termasuk yang situs kuliah kan pakai UPS, ada baterainya. Nah, baterainya mati. Karena apa? Habis listriknya. Dan baterai UPS itu rata-rata hanya bisa tahan sekitar setengah jam. Kalau ditambah ya bisa mungkin 1-2 jam. Ya. Tapi listrik mati kan kadang-kadang beberapa jam, bisa sampai 8 jam, 10 jam, 12 jam gitu ya. Nah, maka cadangan listrik 1-2 jam nggak cukup, maka harusnya ada genset tadi. Tapi entah kenapa aliran listrik dari genset itu nggak sampai ke servernya KSI, sehingga mati. Nah, begitu mati itu kan servernya mati secara terpaksa ya, tidak dimatikan shutdown gitu, enggak.
dampaknya rusak servernya. Sehingga hari Sabtu dan Minggu itu KSI mati-matian memperbaiki server situs kuliah gitu, supaya bisa digunakan Senin. Nah, jadi oke, katakanlah misalnya ini sudah ya dieksekusi, tapi 3 yang lain belum. Maka begitu listrik menyala, ya, SQL akan ngecek, oh ini ada transaksi, ya, dia ngecek. Oh baris pertama sudah dilakukan, berarti sudah ada data baru. Tapi baris 2, 3, dan 4 belum dilakukan, belum ada end transaction, belum ada perintah commit. Oh, berarti belum ada perintah commit, berarti ini tadi gagal. Maka baris pertama yang sudah dieksekusi akan di rollback, atau apa? Data yang sudah dimasukkan dihapus, dikeluarkan. Itu perintah transaksi. Nah, transaksi ini banyak digunakan untuk ya, aplikasi database yang sifatnya kritis. Ya. Harus semua datanya masuk, baru di commit. Ya, kalau setengah jalan sudah terganggu, tidak semua data masuk, maka di rollback, dikembalikan ke kondisi sebelum bikin transaction ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Salomo, Rela, Stefan? Belum, Pak. Oke, terima kasih. Baik, nah kita lanjutkan sekarang. Nah, di dalam MySQL itu selain tadi ada perintah-perintah untuk menciptakan tabel, menciptakan database, mengisi tabel, menghapus tabel atau database, maupun juga untuk memanipulasi atau mengelola data. Ada perintah-perintah, ada informasi lain, yaitu yang disebut sebagai data dictionary dan juga metadata. MySQL ya. MySQL. Oke. Perintahnya apa saja? Ini apa saja sih? Nah, ini kalau di MySQL itu ada server status. Nih. Nah, ini meskipun servernya jalan di komputer saya, tapi ini statusnya, dia hidup. Ya. Statusnya Pak running. Dan ini kita bisa melihat berbagai macam statistik server itu. Ada berapa koneksi, apa itu koneksi nanti saya bicarakan gitu. Kita bicara ya, ada efisiensi, traffic, dan sebagainya. Karena ini lokal, ini nggak banyak yang muncul. CPU load-nya pun kecil gitu ya, kita refresh gitu ya. Ini bisa saya matikan. Cara matikannya bagaimana? Nah ini sudah mulai lihat ya, sudah muncul datanya, ini trafficnya, ya, buffernya, dan segala macam. CPU load-nya 11%. Ini gunanya untuk apa? Kalau Anda punya database server beneran, dan Anda sebagai administrator atau pengelola, Anda bisa melihat ini untuk menentukan apakah servernya itu masih kuat atau tidak. Ya. Kalau trafficnya itu hanya 4,96 kilobit per detik, kecil. Ya. Traffic situs besar itu bisa sampai ratusan terabit per detik. Kecil. Tapi bukan masalah besar kecilnya, tapi yang perlu dilihat, ini dia itu sudah menyentuh di atas belum? Kalau sudah mendekati di atas, sering menyentuh di atas, sering biru semua, nah itu berarti kemungkinan harus ada upgrade terhadap sumber daya. Ya, kalau misalnya CPU load ini beban prosesornya, ini 4%-nya selama ini masih di bawah 20%. Ini kalau sudah mendekati 90% terus, atau bahkan mendekati 100% terus, nah itu harus dipertimbangkan. Mungkin servernya harus ditambah, di-upgrade, atau bagaimana. Ya, dan yang lain-lain. Ini untuk administrasi status server. Ya, kita lihat server yang lain. Nah ini user and privilege. Ini adalah untuk ya user. Ada berapa orang user di sini? Seperti Anda bisa lihat di sini ada 4 user. Ya. 3 user itu adalah user yang muncul secara otomatis ketika Anda menginstal MySQL. Jadi itu nggak usah diutak-atik ya. Kalau itu hilang malah nanti MySQL-nya nggak bisa jalan. Anda itu adalah root ini, atau saya nih, bukan Anda. Saya itu root ini. Ya, ini saya bisa nambah akun. Dulu sudah pernah saya tampilkan ya. Namanya siapa? Autentifikasi. Nah ini di sini dari mana tanda persen itu artinya dari mana boleh mengakses. Tanda persen itu artinya boleh mengakses dari mana saja. Batasan akunnya, berapa query misalnya, berapa koneksi, berapa kali update,
peran saya sebagai apa, DBA misalnya, semuanya boleh, atau saya mungkin DB manager sebagian saja, ya. Atau saya desainer, ya. Anda lihat, ketika saya klik desainer, create user tidak ada. Karena apa? Create user itu adalah peran dari database administrator, gitu ya. Oke. Yang lain ini bisa ekspor dan import, gitu ya. Ini status sistemnya, variabelnya bisa kita lihat juga, bisa kita monitor. Saya bisa mematikan maupun menghidupkan server ini bisa saya matikan, misalnya di sini. Nah, nanti bisa saya hidupkan lagi. Ya. Nah, pada umumnya untuk mematikan satu server itu butuh waktu, ya. Tidak bisa langsung mati, gitu ya. Ini bisa saya nyalakan juga lagi, ya. Nah, nyala, gitu ya. Kemudian ada laporan ini, ya. Dashboardnya bisa kelihatan, efisiensinya 93%, 50%, ya. Tidak ada yang aneh sepertinya. Performance, dilihat penggunaan memorinya, ya. Nah, ini macam-macam. Ini log namanya, ya, catatan sistem seperti ini mungkin membosankan, tapi ini penting kalau terutama nanti kalau sistemnya atau database-nya itu mengalami masalah, bisa dicari penyebabnya ada di sini, ya. Server, performance, dan yang lain-lain. Nah, ini adalah metadata tadi yang dan juga database, data dictionary dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini tidak akan saya praktekkan karena ini berada di luar skop mata kuliah kita. Ya, mulai dari standar SQL tahun 99 dan 2000 seterusnya, itu mulai ada beberapa perintah untuk melakukan analisa data. Itu ada untuk OLAP ada ceiling itu ada, dan floor ceiling itu nilai tertinggi terendah, ada ranking, ada dense ranking, ada window, ya. Ada macam-macam. Ya. Ada persistent store module, ini teknis saja tidak perlu saya sampaikan. Nah, mengapa ini biasanya tidak ada atau tidak diajarkan secara penuh? Karena biasanya database itu digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari perusahaan atau organisasi untuk menangani transaksi dan isu. Sedangkan perintah-perintah ini, analytical function itu analisa data. Nah, analisa data itu butuh sumber daya komputasi yang besar. Maka biasanya sistem untuk menganalisa data dengan sistem untuk mengolah transaksi itu dipisah. Nah, yang terjadi adalah kita akan punya dua sistem, yang satu transaksi, satu analitis. Nanti data dari sistem yang mengolah transaksi itu di-copy dan dipindahkan ke sistem yang untuk analisa data. Nah, nanti di situ dianalisa. Ya. Kalau Anda pernah mendengar istilah big data, data science, nah, itu ada di situ. Ya, business intelligence itu ada di situ, harus dipisah. Nah, karena menganalisa dengan mengolah transaksi itu dua aktivitas yang berbeda, yang sama-sama membutuhkan kekuatan komputasi yang besar. Lalu ini tadi ya, ini yang presiden store module, ya. Kalau saya katakan di bawah itu, tiap perusahaan yang membuat database itu kemudian mengembangkan sendiri bahasa SQL sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun mereka masih mengacu pada standar, tapi ada dialek khusus. Ya. Oracle itu punya namanya PL/SQL, Microsoft itu punya namanya Transact SQL, kalau Postgre itu punya PG/SQL, ya, macam-macam. Nah, kemudian di dalam database MySQL dan juga banyak database yang lain, itu ada beberapa yang namanya routine dan triggers. Apa? Ini sebenarnya sama, ya. Rutin itu adalah program yang dieksekusi sesuai permintaan. Ada yang sifatnya function dan prosedur. Trigger itu adalah program kecil yang dieksekusi ketika terjadi sesuatu. Oke, kalau rutin itu misalnya
rutin untuk ngecek password. Ya, itu ada rutinnya. Bagaimana caranya itu ada. Nah, trigger itu hanya dipicu kalau terjadi satu peristiwa tertentu. Misalnya, Anda akan tarik tunai dari rekening Anda, ya, saldo Anda 500, Anda tarik tunai 1 juta. Maka terjadi satu peristiwa kan? Terjadi hal yang tidak biasa. Maka ketika saldo lebih kecil daripada jumlah penarikan, trigger ini akan dipicu. Ya, seperti ini. Rutin ini setiap kali ini dilakukan, tapi trigger ini hanya dilakukan kalau terjadi sesuatu. Misal biasanya warning atau peringatan gitu ya. Hanya terjadi. Ini contoh kalau trigger ya, create trigger. Ya. Kemudian ada embedded dan dynamic SQL, ini saya kira tidak usah dibahas ya karena sangat teknis, dan ini OLAP tadi, ini yang sistem analitis tadi ya. Biasanya yang terjadi adalah datanya diambil, dipindah ke sistem lain untuk dianalisa, tidak boleh jadi satu. Baik, itu yang untuk kali ini. Ada pertanyaankah? Ada yang perlu diklarifikasi, ada yang perlu untuk didiskusikan, silahkan. Dari saya belum, tidak ada Pak. Baik. Stefan, Marela? Mbak masih mencoba memahami, paling nanti saya ulang lewat rekamannya lagi, Mbak. Oke. Ya, baik. Begini, terus terang, saya itu kemarin tidak melihat kalender akademik dengan cermat. Ya, saya duga ini adalah pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Ternyata tidak. Pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester itu minggu depan. Jadi kita 8 kali kuliah mid semester, kemudian 6 kali kuliah. Ya, untuk itu nanti materi tugas pengganti mid semester akan saya bahas minggu depan. Ya, tidak sekarang. Nah, untuk seminggu ke depan ini silahkan beristirahat dulu. Ya, untuk mata kuliah ini paling tidak, ya. Dan nanti kita ketemu depan dengan video meeting seperti ini lagi. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Kesempatan terakhir, ada yang mau bertanya? Ya sudah, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian kuliah kita kali ini. Ya, sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kesehatan dan kondisi.